Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang YouTube. Sebelum masuk ke presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Baik, yang pertama ada Iqbal Fadilah Rahman, yang kedua ada Muhammad Indra Zulilmi, yang ketiga ada Syahrul Alimudi Jambar, yang keempat ada Muhammad Lutfi Ramadan, yang kelima ada Faris Abdul. Baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan apa saja fitur-fitur yang ada di dalam YouTube. Baik, fitur yang pertama adalah video hosting. Video hosting itu adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menonton, dan berbagi video secara online. Lalu fitur yang kedua ada fitur pencarian. Fitur yang memungkinkan pengguna untuk mencari video dengan kata kunci atau topik tertentu. Lalu ada fitur berlangganan. Di fitur berlangganan ini memungkinkan pengguna untuk mengikuti kanal atau akun yang mereka sukai untuk menerima pembaruan setiap kali konten baru diunggah. Lalu ada fitur komentar. Komentar ini bisa digunakan oleh pengguna untuk meninggalkan komentar pada video yang mereka tonton. Lalu fitur monetisasi adalah fitur yang digunakan oleh pembuat konten untuk mendapatkan uang dari video yang mereka unggah melalui media iklan yang muncul di video tersebut. Lalu ada fitur live streaming. Live streaming sendiri mempunyai fungsi untuk mengalirkan video secara langsung ke pengguna seluruh dunia. Lalu fitur subtitle. Fitur subtitle mempunyai fungsi sebagai penambahan teks pada bahasa tertentu pada video yang sedang ditonton. Selanjutnya, manfaat fitur. Yang pertama ada video hosting, memungkinkan pembuat konten untuk membagikan karya mereka dengan publik dan memungkinkan pengguna untuk menonton video favorit mereka secara gratis. Yang kedua ada fitur pencarian, membantu pengguna menemukan video yang relevan dengan minat mereka. Yang ketiga ada fitur berlangganan, memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung dengan kanal yang mereka sukai dan memungkinkan pembuat konten untuk membangun basis penggemar yang setia. Yang keempat ada fitur komentar, membuka dialog antara pembuat konten dan pengguna, serta memberikan umpan balik pada video yang diunggah. Yang kelima, memungkinkan pembuat konten untuk menghasilkan pendapatan dari karya mereka dan memotivasi mereka untuk terus menghasilkan konten berkualitas tinggi. Keenam, fitur live streaming. Fitur live streaming memungkinkan pembuat konten untuk mengalihkan video secara langsung ke pengguna di seluruh dunia. Ketujuh, membantu penonton yang memiliki kesulitan mendengar atau memahami bahasa yang digunakan di video. Baik, urus saja kelebihan fitur. Yang pertama adalah video hosting, mudah digunakan dan terintegrasi dengan platform Google lainnya seperti Gmail dan Google Drive. Kedua, ada fitur pencarian, mudah digunakan dan hasil pencarian yang relevan. Yang ketiga, ada fitur berlangganan, memudahkan digunakan untuk memungkinkan pengguna untuk mengatur notifikasi. Yang keempat, ada fitur komentar, memudahkan digunakan dan memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan konten dan dengan pembuatnya. Kemudian fitur monetisasi, mudah digunakan untuk dapat memberikan penghasilan tambahan bagi pembuat konten. Kemudian ada fitur live streaming, mudah digunakan dan memungkinkan pembuatan konten untuk mencapai audiens global. Terakhir ada fitur subtitle, mudah digunakan dan memungkinkan video menjadi lebih accessible bagi audiens dan yang berbeda. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Yuk, gas. Selanjutnya, kekurangan fitur. Yang pertama, video hosting. Terkadang video yang diunggah dapat melanggar hak cipta atau pedoman komunitas. Yang kedua, fitur pencarian. Terkadang hasil pencarian dapat menjadi tidak relevan atau video yang dihasilkan tidak memenuhi kriteria yang diharapkan. Yang ketiga, fitur berlangganan. Terkadang pengguna dapat kehilangan minat pada konten tertentu dan berhenti berlangganan. Yang keempat, fitur komentar. Terkadang komentar dapat menjadi tidak sopan atau tidak mematuhi pedoman komunitas. Yang kelima, fitur monetisasi. Persyaratan monetisasi YouTube dapat sulit dipenuhi dan penghasilan dapat bervariasi tergantung pada jumlah penonton dan iklan yang dihasilkan. Selanjutnya, fitur live streaming memerlukan perangkat dan koneksi internet yang stabil serta dapat memakan waktu dan biaya produksi yang lebih tinggi. Dan terakhir, fitur subtitle. Terkadang terdapat kesalahan dalam subtitle atau kesulitan dalam menemukan subtitle yang bahasa yang diinginkan. Selanjutnya, pengenalan fitur. Pertama, video hosting. Fitur ini digunakan untuk pengguna untuk mengunggah video. Kemudian selanjutnya
ada fitur pencarian. Fitur ini digunakan untuk mencari video. Selanjutnya ada fitur berlangganan. Fitur ini untuk mengikuti kanal atau akun yang disukai untuk menerima konten-konten baru. Kemudian ada fitur selanjutnya ada fitur komentar. Fitur untuk memberi komentar pada video yang ditonton. Kemudian fitur monetisasi untuk pengguna untuk mendapatkan uang dari video-video yang sudah di-upload. Kemudian ada fitur live streaming. Selanjutnya ada fitur subtitle, fitur untuk menerjemah teks ke bahasa tertentu pada video. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya itu ada contoh penggunaan fitur. Yang pertama ada video hosting. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu kita buka dulu link YouTube-nya melalui youtube.com. Terus di bagian akbar atas itu ada logo kamera. Di situ kita arahkan kursor dan kemudian kita klik upload video. Kemudian kita pilih file yang ingin diupload. Dan setelah diupload itu akan muncul data detail seperti judul video, terusnya ada deskripsi. Dan setelah selesai mengisi bagian detail, kita klik berikutnya. Terus di sini juga untuk bagian detail itu ada untuk thumbnail, playlist, penonton. Kita dapat mengaturnya untuk video kita untuk anak-anak atau bukan. Terus yang selanjutnya itu masuk ke tahap yang selanjutnya yaitu elemen video. Untuk elemen video itu ada fitur seperti tambahkan subtitle, tambahkan layar akhir dan juga tambahkan kartu. Nah, terus yang selanjutnya itu ada tahap pemeriksaan. Jadi YouTube akan memeriksa video atau konten kita sudah memenuhi hak cipta atau belum. Terus yang terakhir itu ada step stabilitas, visibilitas. Nah, untuk step visibilitas ini kita dapat mengatur untuk video kita itu dapat tonton secara pribadi, tidak publik atau secara publik, dan kita juga dapat jadwalkan video yang kita upload. Yang selanjutnya itu ada fitur pencarian. Untuk fitur pencarian yang pertama itu kita buka dulu YouTube-nya dan di bagian bar atas akan terdapat search bar. Di sini kita memasukkan keyword yang ingin kita cari. Misalnya di sini kita mengetikkan sistem informasi manajemen. Dan setelah itu kita dapat mengklik enter atau mengklik tombol telusuri yang ada di sebelah kanan search bar. Kemudian setelah kita enter dan klik telusuri, maka akan muncul video-video yang sudah sesuai dengan keyword yang kita masukkan. Dan kita juga dapat mengatur filternya seperti tanggal upload, jenis, durasi, fitur, dan urutan menurut. Terus yang selanjutnya ada fitur berlangganan. Untuk fitur berlangganan, kita dapat membuka channel dari atau channel yang akan kita subscribe dan kita sukai. Kita dapat klik subscribe di channel tersebut. Terus untuk list channel yang telah kita subscribe juga tersedia di bagian halaman utama YouTube di sebelah kirinya. Di sini juga ada seperti keterangan channel YouTube yang sedang live streaming atau tidak. Kemudian selanjutnya ada fitur komentar. Untuk fitur komentar kita dapat mengaksesnya dengan melalui mengklik video yang ingin kita tonton, lalu di bagian bawah video tersebut akan ada bagian komentarnya. Kita dapat menambahkan komentar dan juga kita dapat membalas komentar yang ditambahkan oleh orang lain. Terus ada fitur monetisasi. Untuk fitur monetisasi sendiri, kita dapat mengakses melalui studio.youtube.com. Sebelum melakukan monetisasi, kita harus menjadi partner YouTube terlebih dahulu. Dan di bagian monetisasi ini terdapat beberapa menu. Yang pertama itu ada kayak menu untuk cara untuk mendapatkan uang seperti watch back ads, short feed ads, membership, supers, dan shopping. Terus ada menu creator support dan tools juga. Di sini kita akan dapat mengakses menu chat, email support, copyright match tool, giving free desserts, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga terdapat bagian menu untuk cara untuk bergabung menjadi partner YouTube, dan di sini juga ada persyaratannya untuk menjadi partner YouTube.
YouTube tersebut seperti subscriber minimal 1.000, terus jam dilihat harus 4.000 jam, dan public short view-nya harus 10. Dan kemudian kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu fitur live streaming. Yang pertama di sini, karena kemarin kita belum pernah melakukan live streaming, maka pengguna harus menunggu selama 24 jam untuk mulai melakukan streaming. Nah, jadi kemarin kita juga menampilkan memakai sumber dari YouTube channel lain untuk tutorial melakukan live streaming. Di sini kita mendapat dari YouTube zona tutorial. Yang pertama itu di sini ada bagian streamingnya sendiri. Di sini kita menampilkan seperti judul streaming, terusnya deskripsi, privasi, dan lain sebagainya. Kita juga dapat mengakses menu analitik dan juga kualitas streaming. Kemudian yang selanjutnya, kita juga dapat membuat streaming baru dengan isi data detail seperti judul, deskripsi, dan lain sebagainya. Terus di step selanjutnya setelah detail itu ada penyesuaian. Di sini kita dapat menyesuaikan peserta dari live streaming kita seperti subscriber ataupun siapapun dapat menonton video live streaming kita. Dan yang terakhir itu ada step visibilitas. Di step visibilitas ini kita dapat mengatur juga privasi dari live streaming kita seperti pribadi, tidak publik, dan publik. Di sini juga kita dapat mengatur jadwal live streaming kita. Terus yang selanjutnya kita dapat mengatur cutting jauh juga saat akan melakukan streaming. Dan berikut yang terakhir yaitu tampilan saat live streaming berlangsung. Yang fitur selanjutnya yaitu fitur subtitle. Untuk mengakses fitur subtitle, kita dapat membuka video yang ingin kita tonton, lalu kita dapat mengklik icon subtitle yang terdapat di bagian bawah video, maka subtitle akan otomatis muncul. Nah, untuk mengatur bahasa subtitle yang dimunculkan itu dapat mengklik tombol icon setting dan klik bagian subtitle. Nah, di sini kita dapat memilih subtitle yang telah disediakan. Nah, terus untuk mengatur peraturan subtitle juga dapat mengklik bagian opsinya untuk mengatur seperti jenis font, ukuran font, warna latar belakang, opasitas latar belakang, warna jendela, opasitas jendela, dan sebagainya. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami presentasikan hasil dari penelitian kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.